akan kami sampaikan bahwa kompetensi kepemimpinan yang kami anggap dari 3 sekolah yang dirasa sudah optimal, yaitu 1, pengembangan diri orang lain, 2, kepemimpinan manajemen sekolah, dan 3 adalah kepemimpinan pembelajaran. Walaupun sudah optimal, tetapi kami tetap terus untuk mengupgrade diri, mengembangkan 3 kompetensi kepemimpinan yang kami rasa sudah kami lakukan dan dampaknya sudah kami rasakan. Dan alhamdulillah kami 3 sekolah ini kemarin prestasi untuk peningkatan literasi numerasinya salah satunya adalah alhamdulillah mendapatkan prestasi di tingkat nasional ya, ASN-nya ya, ada provinsi juga kemarin alhamdulillah seperti itu. Guru-gurunya juga alhamdulillah kemarin juga juara di Nobel di Atisala, mungkin karena tempatnya di Atisala mendapatkan keberkahan mungkin itu ya, seperti itu. Dan ada satu kompetensi yang kami merasakan kami belum optimal karena memang lingkungan masyarakat yang ada di sekolah itu berbeda-beda. Seperti contoh di Arisala karena berbasis pesantren juga nanti lingkungannya juga berbeda dengan sekolah kami yang di Binjai yang rata-rata masyarakat notabene masih menengah ke bawah dan swasta dan masih banyak yang kurang mampu lah ibaratnya seperti itu di lingkungan kami. Kemudian untuk SMP 3 karena di tengah-tengah kota itu masyarakatnya juga yang belakang-belakang itu Bu ya, yang masih pedagang-pedagang semacam itu ya, seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali sehingga butuh strategi khusus untuk kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi kami memang merasakan program yang kami jalankan di 3 kompetensi ini sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa dirasakan. Kemudian untuk yang dampak kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kami ingin program sekolah penggerak ini juga ikut dirasakan oleh masyarakat. Tapi selama ini yang merasakan kan masih lingkungan sekolah ya, masih di pihak sekolah, murid dan murid itu saja. Dan mudah-mudahan niatan dan keinginan kami yang kompetensi belum optimal ini insya Allah semoga dimudahkan dan dilancarkan bisa membawakan keberkahan bagi masyarakat kita. Nah, salah satu strategi dari kepemimpinan pengembangan sekolah yang pertama adalah ini dulu, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Jadi ini adalah salah satu strategi yang ingin kami lakukan, yang mana antara lain di sini indikatornya adalah kita mengkomunikasikan. Jadi setiap sekolah punya program, punya kegiatan, punya acara apa. Nah ini segera kita komunikasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat sekitar, kepada komunitas pembelajaran, kepada orang tua. Kemudian menyediakan kesempatan orang tua dan masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Contoh misalkan kita ada kelas inspirasi semacam itu. Mungkin ada tema-tema dalam proyek itu kita ambil wali murid yang punya profesi apa, mungkin profesi dokter, profesi sebagai pengusaha, atau mungkin profesi sebagai pimpinan atau pejabat, monggo silahkan berbagai macam profesi, misalnya bisa kita undang di dalam kelas inspirasi. Kemudian mungkin proyek wirausahaan, kita bisa gandeng masyarakat sekitar untuk ikut, katakanlah misalkan kita membuat batik, misalkan seperti itu sebagai kearifan lokal. Kita bisa mengedukasi itu kepada masyarakat dan kita ajak kepada masyarakat untuk bisa mempraktekkan itu, kemudian hasilnya bisa kita tampung dan itu nanti bisa kita istilahnya kita marketing, kita jual kepada wali murid, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan dampak hasil pengembangan sekolah pada peningkatan kualitas belajar murid kepada orang tua dan masyarakat. Jadi hasil-hasil proyek yang dilaksanakan, kemudian dari hasil kita menjalin kemitraan dengan masyarakat, tentunya itu harapan kita komunikasikan kepada orang tua bahwa itu pun juga memberikan dampak life skill kepada anak-anak. Intinya seperti itu. Lanjut, yaitu memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat yang relevan. Ini strateginya adalah antara lain melakukan evaluasi diri sekolah
yang berbasis data. Ini sangat penting sekali karena selama ini kita melaksanakan program, melaksanakan kegiatan, kadang-kadang kita lupa, tidak mengevaluasi diri sekolah atau tidak mengevaluasi program-program kita yang berbasis data. Mulai sekarang, karena amanah kita adalah sebagai sekolah penggerak, tentunya berbasis data ini sangat penting sehingga kita bisa start kita itu mulai dari mana? Apakah mulai dari belum mahir, apakah sudah cukup mahir, apakah sampai ke mahir. Jadi kita bisa untuk mengembangkan program secara optimal. Kemudian menentukan prioritas, merancang dan melaksanakan program pengembangan sekolah dengan mengacu kepada kebutuhan siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa program sekolah penggerak itu adalah program yang mengusung paradigma baru yang mempunyai diferensiasi, ya, intinya seperti itu. Jadi kita pahami bahwa murid kita itu mempunyai minat dan bakat yang beragam, yang istimewa, bermacam-macam, intinya seperti itu. Sehingga kita butuh merancang, butuh skala prioritas mana dulu nanti yang akan kita terapkan di dalam pengembangan kebutuhan sekolah, seperti itu. Kemudian mewujudkan peran sekolah untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Seperti yang saya sampaikan tadi, basis sekolah kita masing-masing berbeda-beda. Yang berbasis pondok pesantren, otomatis program yang melibatkan kebutuhan masyarakat pun juga berbeda dengan SMPN Negeri 3 yang berbasis kota. Sementara saya yang masih berbasis pinggiran di tengah kebun tebu, ya, di tengah kebun tebu seperti itu. Jadi punya peran masing-masing. Kemudian terakhir mengimplementasikan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengembangan sekolah. Jadi karena kita tahu bahwa memang sekarang ini masih dalam masa pandemi, kita paham dengan masa pandemi ini kita anggap itu adalah musibah, tetapi di balik musibah itu pasti ada hikmah, di balik musibah itu pasti ada keberkahan. Nah, salah satu kebaikan yang mengiringi musibah pandemi yang sekarang kita alami, terutama bagi sekolah penggerak juga, itu adalah meningkatnya kreativitas dan inovasi dari para bapak ibu guru di dalam mengelola pembelajaran, terutama pembelajaran yang berbasis paradigma baru. Sehingga inovasi-inovasi yang sekarang ini diterapkan oleh komite pembelajaran di sekolah penggerak itu tentunya juga nantinya bisa berefek dan berefisiensi terhadap program pengembangan sekolah yang ada di masyarakat. Mungkin itu beberapa hal yang kami rasakan di dalam kompetensi kepemimpinan sekolah yang ada di 3 SMP selaku sekolah penggerak di Kota Kediri. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika masih ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat berkesan adalah satu filosofi perubahan, filosofi transformasi pendidikan itu yang diungkapkan yang sangat menarik karena dimulai dari hal biasa menjadi luar biasa. Luar biasanya itu karena ada beberapa tempo dulu, pemikiran tempo dulu yang ternyata menjadi dasar daripada transformasi pendidikan itu. Tidak terasa bahwa pemikiran yang orang awam katakan itu kuno ternyata itu malah menjadi suatu dasar filosofinya. Itu yang menarik di sini, yang berkesan.
Kemudian ada pesan kunci setelah didapatkan video ini, bahwa kuncinya adalah bahwa transformasi pendidikan itu merupakan tolak ukur daripada Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu akan dapat menyesuaikan setiap keadaan siswa, dapat diadaptasi, dapat diadopsi ke semua bentuk pembelajaran, dapat diadopsi ke semua bentuk kepentingan, yang dimana di situ ada masa depan yang akan diraih. Itu pesannya. Kemudian untuk yang ketiga, yang tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, bahwa sekali lagi bahwa karena filosofi transformasi pendidikan itu merupakan satu hal yang paling penting, maka dalam tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa itu harus menyediakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, kurikulum yang disediakan dengan kebutuhan siswa itu akan menjamin dia bertolak di situ untuk pengembangan atau peningkatan kompetensinya di masa akan datang. Dimana kita memang saat ini murid belum tahu bahwa besoknya mau dibawa kemana, tetapi paling tidak kalau ada pembelajaran yang berpusat pada siswa itu menjadi punya satu pegangan bahwa saya akan dapat senjata atau pegangan untuk meraih masa depan saya. Itu kalau pembelajaran berpusat pada siswa, pada murid. Terus kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu pahami tentang ekosistem yang berpihak pada muridnya? Ekosistem yang berpihak pada murid ini adalah bagaimana dia bisa senantiasa bisa membawa diri di semua keadaan, jadi fleksibel, sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu alam dan zaman. Zaman ini yang jadi kata kunci tentang ekosistem yang berpihak pada murid. Zaman ini, jadi kodrat keadaan zaman akan bisa membuat ekosistemnya itu berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan begitu. Dia mau jadi apa, misalnya dia ingin meraih jadi tentara, berarti sesuai dengan zamannya, maka sebelumnya harus dipersiapkan dulu. Tentara itu harus tahu, oh ini kriterianya begini, jadi harus dipersiapkan sejak dia berumur 12 tahun, masalah giginya, masalah. Nah, untuk itu pentingnya ekosistem yang berpihak pada murid ini. Jadi bisa mempersiapkan apa yang ingin diraih masa akan datang mulai dari sekarang gitu. Seperti contoh saya tadi, bahwa kalau ingin jadi TNI berarti sejak umur 12 tahun dia harus sudah mempertahankan giginya, kondisi tubuhnya, intelektualnya itu ya. Ini mungkin sementara ya. Makasih Bu Ani. Saya ingin memberikan gambaran sekilas berkaitan dengan video yang nomor 1 tentang filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Selepas kita memperhatikan putaran video tadi atau tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya filosofi pendidikan di Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah adanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan cipta, perubahan rasa, perubahan kasa, lalu perubahan apa ya Pak? Budi bukan cipta rasa kasa sama Cipta rasa kan? ya itu ya. Jadi perubahan pada pemikirannya, perasaannya, kemudian kasanya atau kemauannya, yang terakhir adalah kinestik, tenaga. Jadi 4 itu ada perubahan di situ. 4 perubahan ini diharapkan untuk apa? Menjadikan anak itu bijaksana, menjadi orang yang bijaksana. Jadi itu yang diharapkan daripada alam pendidikan Hajar
mempunyai kodrat alam ataupun kodrat zaman. Karena setiap orang mempunyai bisa hidup dalam lingkungan yang berbeda. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang berbeda-beda. Semuanya punya kelebihan, tinggal bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan kelebihan yang ada dalam makhluk hidup itu. Jadi dalam proses pendidikannya harus memperhatikan kelebihan ataupun apa yang dimiliki setiap individu tersebut. Dan kemudian juga memperhatikan kodrat di alam, kemudian kodrat apa yang kedua tadi? Zaman. Keadaan zaman. Ya, jadi tidak bisa hanya sekarang. Kemarin malam saya berdebat dengan istri saya, anak kita jangan dikasih HP. Oh, tidak bisa sekarang. HP itu dibutuhkan untuk saat ini dalam proses pendidikan, nggak bisa dijauhkan. Tinggal bagaimana kita bijaksana memberikan kemanfaatan HP ini kepada proses pendidikan anak kita. Kalau dihilangkan langsung dijauhkan nggak bisa, karena tuntutan zaman. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, teknologi sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Kalau dulu kita lihat gunakan untuk main HP ini, ternyata HP sekarang itu dibutuhkan untuk proses KBM. Nggak menguasai HP, gapter ya, nggak bisa berjalan PJJ-nya. Begitu. Jadi untuk mencapai proses keluar yang bijaksana tadi, dalam prosesnya harus memperhatikan yang namanya kodrati alam dan kodrati zaman. Nah, itu sekiranya yang bisa saya dapatkan dari video yang saya tonton tadi, dari filosofi pendidikan di Hajar Dewa Batara. Terima kasih. Santai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu. Tatkala kita nonton video tadi, ada 3 video yang sekiranya sangat mengesankan buat kita semua. Karena video yang lain sudah diuraikan panjang dan lebar dan tinggi, maka saya akan menguraikan terkait dengan video yang kedua, terkait dengan sekolah. Betapa indahnya sekolah itu tatkala bisa mengakomodir semua kebutuhan. Bayangkan siswa-siswa yang ada di sana itu begitu beragam. Ada jerapah, ada macan, ada ular, ada bebek, ada angsa, ada yang tupai. Artinya semua siswanya itu punya potensi yang berbeda. Mereka punya kehebatan dan kehebatan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal di dalam kurikulumnya dituntut bahwa mereka harus mempunyai kemampuan yang sama. Seekor bebek bisa mempunyai nilai 10 dalam kurikulum berenang. Tapi seekor ular setiap hari berlatih dia mendapatkan nilai 6. Iso renang tapi tidak hebat. Bebek tanpa diajari dengan sistematika pembelajaran yang bagus pun, karena potensinya sudah ada, dia bisa berenang. Tupai suruh berenang tidak mampu, tapi suruh manjat hebat. Nah, ini suatu pembelajaran yang dimiliki anak kita itu pastilah tidak sama. Sehingga yang terbaik dari kita adalah bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki anak dengan kurikulum sekolah yang kita susun itu bisa benar-benar merangkum, kemudian mengeksploitasi dari kemampuan anak, sehingga tatkala anak-anak lulus nanti akan benar-benar muncul kematangan baik emosional maupun keterampilannya, sehingga mereka akan mampu menghadapi tantangan hidup. Ini yang kita kedepankan, karena di kurikulum yang kita bahas, yang kita pakai sekarang ini, kita tidak mencari nilai, tapi kita akan mengeksploitasi potensi dan keterampilan. Nah, ini anak-anak dari kondisi video inilah benar-benar menginspirasi kita bagaimana kita akan memodifikasi sekolah yang kita miliki
Tidak ada anak yang bodoh dan tidak ada anak yang pintar. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda, keahlian yang berbeda, dan akhirnya kalau kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan itu, maka semuanya adalah anak-anak yang hebat. Itu dari video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, alhamdulillah kita bisa bersama dan video yang ketiga. Di dalam video yang ketiga adalah pendidikan yang memerdekakan, di mana setiap siswa mempunyai kemampuan, potensi, passion yang berbeda-beda, dan guru sebagai fasilitator harus mampu mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Dan ini tentu saja saya yakin dan aku yakin bahwa ini hal yang tidak mudah, apalagi di sekolah kami. Potensi dari anak-anak itu sangat-sangat beragam. Kadang-kadang kita bisa memandang bahwa anak itu ada yang tanpa potensi, tetapi tentu saja itu suatu pendapat yang tentu saja tidak benar, karena mungkin potensi anak itu mungkin belum ditemukan oleh anak sendiri, dan itulah yang harus kita bantu bagaimana anak itu bisa menemukan kompetensi di dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada pada siswa. Guru di sini sebagai fasilitator agar apa? Agar siswa itu bisa tumbuh di dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga anak bisa menentukan target dalam hidupnya itu akan dibawa kemana. Dan ini tentunya sangat-sangat butuh bimbingan dari kita sebagai guru di sekolah, di mana setiap anak kedepannya agar kedepannya bisa mempunyai kompetensi yang dia inginkan. Karena apa? Kehidupan yang akan datang itu tentu lebih sulit dari kehidupan yang sekarang ini. Dan inilah tanggung jawab kita, bagaimana agar anak itu bisa menemukan jati dirinya di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Ini Pak, sekadar akan jadi. Kelompok 1. Yang saya Bapak, terkait dengan kelompok 1 bahwa pembelajaran berpusat pada
murid. Kami mengapresiasi apa yang sudah ditempel di sini, artinya sudah mencerminkan bahwa ini pendapat-pendapat panjenengan itu sudah masuk pada sentralisasi pembelajaran berbasis pada murid. Yang mungkin kalau saya boleh mengajukan satu usulan atau tambahan bahwa karena ini semuanya berpusat pada murid, artinya pemunculan karakteristik yang diinginkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid itu nanti dicerminkan di sini seperti apa. Atau mungkin itu penambahan sehingga berpusat pada murid itu maksudnya secara detail bahwa akhirnya akan nanti menjadi student well-being-nya itu sedikit termunculkan di sini, mungkin demikian. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid. Bukan sih, prinsip. Aku diserang mana? Yang kedua, setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Berarti diferensiasi itu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Nah, kemudian sesuai dengan minat dan bakat. Tentunya cita-cita, minat maupun bakatnya berbeda, disesuaikan dengan itu. Nah, ini kita ibaratkan seperti seorang petani yang memiliki tanaman yang berbeda, tentunya dari tanaman jagung ke tanaman kedelai ataupun padi berbeda, perlakuan berbeda, ini maupun biasanya sehingga kita harus menyesuaikan dengan itu. Nah, dari prinsip ini, dari prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid ini, kemudian nanti endingnya hanya panjenengan mengharapkan ini semua anak akan ke bawah, yaitu melatih kemandirian, cipta, rasa. Jadi diharapkan dari mereka yang punya masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, kemudian bakat kodrat yang berbeda pula, tetapi intinya memiliki kemandirian dari sisi cipta, rasa, dan rasa. Kiranya itu mungkin kalau ada yang kurang lengkap bisa ditambahkan lagi. Bagus, jadi gimana? alam yang ada di sekitar itu juga digunakan sebagai sarana pembelajaran atau sebagai pembelajaran untuk yang ekosistem biotik ya, yang ujung-ujungnya macam lingkungan ekosistem biotik ini adalah mengarah kepada ekosistem penguatan atau pembentukan karakter endingnya kepada karakter siswa yang berbasis kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ini juga ada lingkungan ekosistem abiotik yang mungkin itu bisa berupa kayak kurikulum sekolah, kemudian asesmennya, kemudian perpustakaan yang digunakan untuk peningkatan literasi numerasi, ada laboratoriumnya, ada laboratorium komputer, laboratorium MIPA, mungkin ada laboratorium bahasa, kemudian mungkin lab agama dan sebagainya. Kemudian juga lingkungan kelas itu seperti kayak mading kelas, semacam itu, kemudian perpustakaan yang pojok baca dan sebagainya itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian seluruh musola atau masjid yang ada di sekolah itu juga sebagai sarana ekosistem pembelajaran. Jadi intinya prinsip di sini bahwa lingkungan ekosistem biotik maupun lingkungan ekosistem abiotik semuanya itu saling berhubungan secara harmonis dan selaras di dalam memusatkan pembelajaran pada siswa yang endingnya adalah untuk pencapaian karakter siswa profil belajar Pancasila. Terima kasih. Wabarakatuh.
kasih atas waktu yang diberikan pada kami, meskipun ini dadakan, tapi bukan tahu bulat ya. Saya coba akan mempresentasikan, hanya menyampaikan saja, mohon nanti koreksi dan masukan untuk penyempurnaan di sekolah saya. Jadi terkait dengan rencana aksi nyata, mungkin satu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya punya rencana, karena masing-masing sekolah punya ciri khas masing-masing, keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Demikian juga di sekolah saya, jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, ini karena rencana aksi yang saya lihat adalah kekurangan, sehingga saya akan merencanakan bagaimana kekurangan itu bisa diminimalisir paling tidak, atau bahkan bisa ditutup. Nah, dalam hal ini saya melihat anak didik saya dengan lingkungan pondok pesantren itu begitu dibatasi, terutama terkait dengan alat komunikasi. Jadi alat komunikasi, HP, telepon, dan lain sebagainya itu betul-betul sangat-sangat terbatas, kecuali pada saat pembelajaran TIK yang rutin dalam keseharian. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi saya berencana mengadakan atau membuat laboratorium literasi. Jadi saya butuh satu ruang khusus, satu ruang kosong begitu untuk saya setting, nanti di situ menjadi lab, menjadi laboratorium literasi untuk anak didik saya, yang isinya bukan hanya buku-buku. Kalau hanya buku berarti kan perpustakaan, tetapi saya ingin di situ ada sarana fisik maupun digital, sehingga ketika anak masuk di situ, kebutuhan-kebutuhan tentang literasi, baik itu literasi yang digital maupun yang konvensional, bisa dilayani, bisa terfasilitasi di dalam lab itu. Nah, ini tentunya kami juga perlu koordinasi, kolaborasi dengan guru, dengan komite, dan seluruh pemangku kepentingan, yaitu ya tentunya yayasan di tempat kami. Nah, dalam hal ini juga perlu pembiayaan. Oleh karena itu kemarin ketika kami merencanakan anggaran pembiayaan BOS kinerja, ini sarananya pun sudah kita masukkan anggaran, tetapi karena tidak hanya itu pembiayaan yang di-cover oleh BOS kinerja, maka kami perlu sumber dana lain dari yayasan atau dari sumbangan komite dan lain-lain. Oleh karena itu rencana untuk mengadakan atau membuat laboratorium literasi ini kami rencanakan atau kami eksekusi sekitar di bulan Januari minggu ke-4 tahun 2022. Jadi sekitar 2,5 bulan lagi, 2 sampai 3 bulan lagi. Itu Bapak dan Ibu, jadi melihat kekurangan yang ada di tempat kami dan kebutuhan tentang literasi begitu, apalagi di era sekarang ya, terutama dengan akses digital yang begitu masif, kami perlu memutar otak untuk mengatasi hal tersebut. Maka langkah kami salah satunya setidak-tidaknya meminimalisir itu tadi dengan membuat laboratorium literasi. Demikian mungkin masukan dan kritik dari panjenengan sangat kita harapkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menyampaikan apa yang sebenarnya dulu pernah menjadi program sekolah yang namanya EcoSmart. Kemarin sudah direncanakan, diprogramkan, kemudian sekolah di kerjasama dengan TNI AD pada saat itu, kemudian menjadi sekolah taruna. Sehingga program-program sekolah yang terkait dengan EcoSmart saat itu sampai saat ini agak tertunda karena ruang atau tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pembelajaran, sumber belajar itu beralih fungsi menjadi asrama, sehingga kami mencari juga tempat yang kemarin kerjasama dengan Pemkot, sehingga tempat di utara luar sekolah,
di utara sekolah itu yang semula merupakan milik Pemkot dihibahkan ke provinsi dan sekarang ini menjadi milik SMA 5. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah tahu di SMA 5 yang sebelah utara itu tempat penghuni lain begitu. Maksudnya mungkin ngerti ya, maksudnya penghuni lain di situ. Dan alhamdulillah program-program untuk pengembangan sekarang sudah berjalan, namun belum maksimal, dan kami selalu bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan, mengoptimalkan program-program sekolah. Seperti hari ini juga SMA 5 mengundang orang tua untuk menyampaikan program, dan kami minta masukan dari orang tua, mungkin ada program-program yang perlu dilakukan oleh sekolah. Itulah upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam rangka untuk menciptakan kondisi sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekali itu. Ya, terima kasih. Ya.